Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah misteri dan cerita horor yang mendebarkan. Kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita menyeramkan yang terinspirasi dari sebuah lokasi legendaris di Jakarta, yaitu Plaza Glodok, Taman Sari. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, kami ingin menegaskan bahwa ini adalah cerita fiksi yang dibuat semata-mata untuk hiburan. Semua kejadian dan tokoh yang diceritakan di sini hanyalah hasil imajinasi. Jadi, jangan khawatir ya, tapi meskipun ini hanya cerita, mari kita luangkan sedikit waktu untuk mendoakan agar tidak ada lagi tragedi kebakaran seperti yang pernah terjadi di lokasi tersebut, atau dimanapun juga. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan perlindungan. Jangan lupa untuk menyiapkan suasana yang nyaman, turunkan lampu, dan siapkan keberanian kalian, karena kisah kali ini dijamin akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Oh iya, sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian baru di sini, subscribe ya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu, Plaza Glodok di Taman Sari, Jakarta Barat, bersinar terang seperti biasanya. Gedung yang dikenal sebagai pusat hiburan dan belanja itu dipenuhi oleh para pengunjung. Di lantai-lantai yang penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas, setiap sudut dipenuhi gemerlap lampu neon dan suara tawa. Sebagian besar orang datang untuk bersenang-senang, melepaskan penat setelah hari yang panjang. Salah satu daya tarik utama malam itu adalah ruang karaoke di lantai atas, tempat di mana sekelompok pramugari memutuskan untuk menghabiskan malam mereka. Ruang karaoke itu dirancang mewah, dengan sofa empuk, pencahayaan lembut, dan layar besar untuk menampilkan lirik lagu. Para pramugari tersebut, dengan seragam mereka yang rapi dan senyum yang memikat, duduk bersama, bergantian menyanyikan lagu favorit mereka. Gelas-gelas minuman bersoda dan makanan ringan tersaji di meja, menemani obrolan mereka yang penuh canda dan tawa. Di antara mereka, ada seorang pramugari dengan inisial A, yang tampak paling bersemangat malam itu. Suaranya yang lantang memenuhi ruangan saat dia menyanyikan sebuah lagu pop lawas. Namun, suasana riang itu tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Sekitar pukul 22.15 WIB, sebuah suara alarm kebakaran yang keras menggema di seluruh gedung. Suara itu menusuk, memotong tawa dan nyanyian menjadi keheningan yang tegang. Para pengunjung di lantai bawah berhamburan, sementara asap mulai terlihat merayap di beberapa sudut ruangan. Di ruang karaoke, kelompok pramugari itu saling berpandangan, wajah mereka berubah pucat. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya, suaranya bergetar. A berdiri dari tempat duduknya, mencoba mengintip keluar ruangan melalui jendela kecil di pintu. Yang terlihat hanyalah koridor yang mulai diselimuti asap tebal. Kita harus keluar sekarang, katanya dengan nada cemas. Mereka bergegas keluar, tetapi panik mulai menguasai mereka. Koridor yang sebelumnya menjadi jalan keluar kini berubah menjadi perangkap. Api terlihat berkobar di ujung lain, memblokir akses ke tangga darurat. Suasana menjadi kacau saat para pramugari itu berusaha mencari jalan lain. Kepanikan mereka semakin bertambah saat asap mulai memenuhi paru-paru mereka, membuat pernapasan menjadi sulit. Di tengah situasi yang semakin mencekam, mereka memutuskan untuk berlindung di kamar mandi, berharap ruang tertutup itu dapat melindungi mereka dari api yang semakin mendekat. Ruang kamar mandi itu kecil, dengan dinding keramik putih yang kini terasa dingin dan lembab. Mereka menutup pintu rapat-rapat, mencoba menghalangi asap masuk. Dengan kain basah yang diimprovisasi sebagai penutup wajah, mereka berusaha bertahan. A, yang duduk di pojok ruangan, mencoba menenangkan teman-temannya. Namun, suasana semakin tegang. Udara di dalam kamar mandi menjadi pengap, dan suara gemerta api di luar semakin jelas terdengar. Salah satu dari mereka mulai menangis,
sementara yang lain terus berdoa dengan suara lirih. Waktu seolah melambat saat mereka terjebak di ruangan itu. Napas mereka semakin berat, dan beberapa mulai kehilangan kesadaran. Dalam kondisi yang semakin mencekam, A mengaku mendengar sesuatu yang aneh. Ada suara tawa, katanya kemudian kepada penyelidik. Bukan tawa kami. Itu seperti tawa yang menggema dari dinding. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang, tetapi dia terlalu lemah untuk memperhatikannya lebih jauh. Kesadaran A perlahan menghilang, tenggelam dalam keputusasaan. Ketika regu penyelamat akhirnya tiba, mereka menemukan kamar mandi itu dalam kondisi yang memilukan. A ditemukan pingsan di dekat pintu, sementara teman-temannya telah tiada. Posisi tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka saling berpegangan tangan, seolah-olah berusaha saling menguatkan di detik-detik terakhir mereka. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Cerita menjadi semakin kelam ketika A menceritakan pengalamannya. Dia menggambarkan detik-detik terakhir sebelum kehilangan kesadaran dengan detail yang membuat merinding. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kami, katanya. Bukan hanya api atau asap, tetapi sesuatu yang lain. Berita tentang tragedi ini menyebar dengan cepat. Banyak yang berspekulasi tentang penyebab kebakaran, tetapi beberapa orang yang pernah bekerja di gedung itu memiliki cerita berbeda. Plaza Glodok sudah lama dikenal angker, ujar seorang mantan petugas kebersihan. Dulu, ada kebakaran lain di sini, dan banyak yang tewas. Konon, arwah mereka tidak pernah pergi. Beberapa hari setelah kejadian, seorang penjaga malam melaporkan sesuatu yang aneh. Saat memeriksa lantai yang terbakar, dia mendengar suara langkah kaki, meski gedung sudah kosong. Dia juga mengaku melihat bayangan perempuan berbaju seragam pramugari di lorong. Saya pikir itu hanya imajinasi, katanya. Tapi ketika saya mendekat, bayangan itu menghilang di udara. Orang-orang yang melintas di sekitar Plaza Glodok malam-malam sering melaporkan melihat cahaya samar di lantai atas, meskipun listrik di bagian gedung itu sudah dimatikan. Beberapa bahkan mendengar suara musik karaoke yang redup, seolah-olah ruangan itu masih dipenuhi tawa dan nyanyian. A akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pramugari. Trauma yang dialaminya terlalu besar untuk dilupakan. Dia merasa terus dihantui oleh bayangan teman-temannya, terutama suara tawa terakhir yang terus terngiang di telinganya. Saya pernah bermimpi, katanya. Dalam mimpi itu, saya berada di kamar mandi yang sama, dan teman-teman saya berdiri di sana, tersenyum. Tapi senyum mereka aneh, seperti bukan mereka. Investigasi resmi menyimpulkan bahwa kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Namun, bagi mereka yang mendengar kisah A, tragedi itu terasa lebih dari sekadar insiden biasa. Beberapa percaya bahwa gedung itu kini dihuni oleh jiwa-jiwa yang tak tenang, termasuk para pramugari malang yang kehilangan nyawa di sana. Setiap kali melewati Plaza Glodok, orang-orang kini lebih sering memalingkan pandangan, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Namun, bagi A, bayangan dan suara itu akan selalu ada, mengingatkannya akan malam mengerikan yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah insiden kebakaran itu, suasana di Plaza Glodok berubah drastis. Meskipun renovasi besar-besaran dilakukan untuk memulihkan bagian-bagian yang rusak, cerita tentang kejadian malam itu terus menghantui mereka yang pernah berada di sana. Tidak sedikit yang mengundurkan diri dari pekerjaan mereka di gedung tersebut, mengaku merasa tidak nyaman berada di tempat itu lagi. Para pekerja baru yang direkrut sering melaporkan pengalaman ganjil. Salah seorang petugas kebersihan mengaku melihat pintu kamar mandi di lantai atas terbuka dan tertutup sendiri, meskipun area itu seharusnya kosong. Seorang teknisi lift pernah mendengar suara nyanyian samar dari lantai yang sudah dikosongkan, meskipun tidak ada orang di sana. Mereka yang cukup berani untuk menyelidiki sering kembali dengan wajah pucat, enggan bercerita lebih jauh.
Salah satu kejadian paling menyeramkan terjadi pada seorang pelanggan yang menginap di hotel dekat Plaza Glodok. Pada tengah malam, dia terbangun oleh suara langkah kaki di lorong hotelnya. Ketika dia mengintip melalui lubang intip pintu, dia melihat sekilas bayangan seorang perempuan dengan seragam pramugari berjalan pelan-pelan, tetapi langkahnya terasa tidak wajar, seperti melayang. Ketika perempuan itu menoleh, pelanggan itu langsung mundur ketakutan, mengaku bahwa wajah perempuan itu kosong, tanpa mata atau mulut. Cerita-cerita ini semakin memperkuat reputasi Plaza Glodok sebagai tempat yang berhantu. Beberapa paranormal bahkan diundang untuk melakukan investigasi. Mereka menyebutkan bahwa energi negatif di gedung itu sangat kuat, terutama di area yang menjadi lokasi kebakaran. Mereka yakin bahwa arwah-arwah korban kebakaran masih terperangkap di sana, mencari keadilan atau sekadar ingin dikenang. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi misteri hingga kini. Di antara serpihan barang-barang yang ditemukan setelah kebakaran, regu penyelamat melaporkan menemukan beberapa barang milik para pramugari, termasuk catatan kecil yang berisi lirik lagu terakhir yang mereka nyanyikan bersama. Anehnya, di bagian bawah catatan itu, ada tulisan tangan tambahan yang tidak dikenali oleh siapapun. Tulisannya berbunyi, "Kami masih di sini." Kisah itu terus menyebar dari mulut ke mulut, membuat Plaza Glodok menjadi tujuan bagi mereka yang penasaran akan dunia lain. Meskipun sebagian besar masyarakat mencoba menjauhi tempat itu, beberapa pengunjung datang khusus untuk mencari pengalaman supernatural. Namun, semua yang datang dengan rasa ingin tahu yang besar sering pulang dengan rasa takut yang lebih besar. Beberapa minggu setelah insiden itu, seorang jurnalis investigasi bernama Dimas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Plaza Glodok. Dimas dikenal dengan keberaniannya meliput tempat-tempat yang dianggap angker, dan dia merasa cerita tentang pramugari yang terjebak dalam kebakaran ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Dengan membawa peralatan sederhana, termasuk kamera dan alat perekam suara, dia memasuki gedung itu pada malam hari, tepat ketika aktivitas manusia hampir tidak ada saat malam semakin larut. Dimas mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di lantai yang menjadi lokasi kebakaran terasa jauh lebih dingin dibandingkan area lain, meskipun ventilasi sudah diperbaiki pasca renovasi. Dia mulai merekam, berharap menangkap suara atau bayangan yang bisa menjadi bukti. Beberapa menit pertama berjalan lancar, hingga tiba-tiba alat perekamnya menangkap suara samar, "Tolong, Dimas berhenti sejenak, memutar ulang rekaman itu. Suara itu terdengar jelas, seperti suara perempuan yang memohon bantuan. Dia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun di sana. Dengan napas sedikit tertahan, dia melanjutkan eksplorasi. Kamera yang dia bawa terus merekam setiap sudut ruangan, termasuk lorong-lorong panjang yang sebagian besar sudah gelap karena listrik di lantai itu dimatikan. Ketika mencapai kamar mandi tempat para pramugari ditemukan, Dimas merasakan tekanan berat di dadanya. Ruangan itu masih dibiarkan kosong, tanpa renovasi berarti, seolah-olah menjadi monumen tak resmi untuk mengenang tragedi tersebut. Aroma hangus samar masih tercium, meski peristiwa itu sudah berlalu berminggu-minggu. Dia mendekati salah satu bilik, jantungnya berdetak semakin cepat. Ketika tangannya menyentuh pintu bilik itu, suara seperti orang tertawa kecil terdengar dari belakangnya. Dia berbalik cepat, tapi tidak ada apa-apa. Keberaniannya mulai goyah, namun rasa penasaran mendorongnya untuk tetap melanjutkan. Ketika dia membuka pintu bilik itu, sebuah pemandangan aneh muncul. Di dinding bagian dalam bilik, ada bekas goresan yang tidak terlihat seperti berasal dari api atau kerusakan biasa. Goresan itu membentuk tulisan yang samar, "Kami menunggu." Dimas segera mengabadikan tulisan itu dengan kameranya. Namun, saat dia mengambil gambar, lampu kamera berkedip-kedip seperti ada yang mengganggu energinya. Ketika dia berusaha meninggalkan kamar mandi, dia mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya. Kali ini langkah itu terdengar nyata, semakin mendekat. Dia menoleh dengan cepat,
dan untuk sesaat dia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong, mengenakan seragam pramugari. Namun, bayangan itu hilang begitu saja, meninggalkan Dimas dalam kebingungan sekaligus ketakutan. Setelah berhasil keluar dari Plaza Glodok, Dimas memeriksa hasil rekamannya. Dia menemukan lebih dari sekadar suara memohon bantuan. Ada suara tawa, tangisan, bahkan suara bernyanyi yang samar, seolah-olah ruangan itu masih dihuni oleh para pramugari yang terjebak dalam tragedi mengerikan tersebut. Dimas mencoba membagikan temuannya kepada publik melalui artikel dan video dokumenter. Namun, anehnya, setiap kali dia mencoba mengunggah materi itu, ada saja gangguan yang membuatnya gagal. File-file yang sudah dia simpan dengan rapi seringkali rusak tanpa alasan jelas. Peralatan elektroniknya bahkan beberapa kali mengalami kerusakan. Mendadak Dimas akhirnya menyerah untuk mengekspos kisah ini ke media luas. Ada sesuatu di sana, katanya kepada seorang teman dekat. Mereka tidak ingin kita tahu, atau mungkin mereka hanya ingin kita pergi dan membiarkan mereka dalam keheningan. Namun, cerita Dimas hanya memperpanjang daftar kisah misteri yang menyelimuti Plaza Glodok. Orang-orang yang pernah membaca artikelnya menjadi semakin yakin bahwa tempat itu bukan sekadar lokasi kebakaran tragis, tetapi juga rumah bagi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Plaza Glodok kini dikenal tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai salah satu lokasi paling menyeramkan di Jakarta. Seiring waktu, Plaza Glodok menjadi semacam magnet bagi pemburu hantu, paranormal, dan mereka yang mencari sensasi dunia lain. Banyak yang datang membawa peralatan canggih, mulai dari pendeteksi energi hingga kamera inframerah, berharap bisa menangkap bukti keberadaan makhluk tak kasat mata. Beberapa dari mereka mengaku berhasil merekam fenomena aneh, seperti bayangan yang melintas cepat di depan kamera, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, atau suara-suara misterius yang menyerupai tawa dan tangisan. Namun, tidak ada yang pernah benar-benar mendapatkan jawaban pasti tentang apa yang terjadi di sana. Salah satu tim investigasi paranormal yang cukup terkenal memutuskan untuk mengadakan eksperimen besar di kamar mandi tempat para pramugari tewas. Tim tersebut terdiri dari 5 orang, dengan seorang medium spiritual bernama Ibu Ratna yang dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah. Malam itu, mereka memulai ritual dengan menyalakan lilin dan membentuk lingkaran. Ibu Ratna mulai memejamkan mata, berusaha memasuki dimensi lain. Awalnya, suasana terasa hening, hanya suara angin yang sesekali berdesir di antara gedung kosong. Namun, tiba-tiba Ibu Ratna mulai berbicara dengan nada rendah. Mereka di sini, katanya, matanya tetap terpejam. Mereka merasa terjebak. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tiada. Para anggota tim lainnya saling pandang, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Salah satu anggota, yang bertugas merekam dengan kamera inframerah, mengaku melihat bayangan samar bergerak di sudut ruangan. Apa yang mereka inginkan? Salah satu anggota tim bertanya dengan suara gemetar. Keadilan, jawab Ibu Ratna dengan nada datar. Mereka ingin kisah mereka didengar. Mereka ingin orang tahu bahwa mereka tidak hanya mati karena api, tetapi karena kelalaian manusia. Pernyataan itu mengejutkan tim. Mereka mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu. Beberapa dari mereka merasa bahwa mungkin ada konspirasi atau kesalahan yang disengaja yang menyebabkan tragedi tersebut. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, Ibu Ratna tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah pucat, dan dia mulai bergumam sesuatu yang sulit dimengerti. Ketika salah satu anggota tim mencoba menyentuh bahunya untuk membangunkannya, Ibu Ratna membuka matanya lebar-lebar. Mata itu, yang biasanya penuh dengan kehangatan, kini terlihat gelap, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan suara yang bukan miliknya, dia berkata, "Jangan ganggu kami." Lampu-lampu di gedung itu tiba-tiba padam, membuat mereka semua terperangkap dalam kegelapan.
Suara langkah kaki dan tawa kecil mulai terdengar di sekitar mereka, semakin lama semakin mendekat. Salah satu anggota tim mulai berteriak, merasa ada sesuatu yang menarik punggung bajunya. Mereka berusaha menyalakan senter, tetapi semua alat elektronik mereka tampak tidak berfungsi dalam kekacauan itu. Ibu Ratna tiba-tiba ambruk. Ketika mereka akhirnya berhasil membawa keluar tubuhnya, dia tidak sadarkan diri dan tampak sangat lemah. Setelah beberapa jam, Ibu Ratna terbangun, tetapi dia tidak ingat apapun yang terjadi selama ritual. Dia hanya mengatakan satu hal, mereka tidak ingin diganggu lagi. Setelah kejadian itu, tim paranormal tersebut membatalkan semua rencana lanjutan mereka untuk menyelidiki Plaza Glodok. Mereka menyatakan bahwa tempat itu terlalu berbahaya untuk dijelajahi lebih lanjut. Bahkan Ibu Ratna, yang telah menjalani banyak ritual serupa, menyebut pengalaman itu sebagai salah satu yang paling menakutkan dalam hidupnya. Namun, cerita ini tidak membuat Plaza Glodok kehilangan pengunjungnya. Sebaliknya, tempat itu semakin menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin mencari pengalaman mistis. Orang-orang datang dengan rasa penasaran, meskipun sebagian besar pulang dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang merasa diikuti bayangan, ada yang mendengar suara aneh di malam hari, dan ada juga yang mengaku melihat sosok pramugari di jendela lantai atas Plaza Glodok. Kini tidak lagi hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga sebuah legenda urban yang penuh misteri. Bagi sebagian orang, kisah itu adalah peringatan tentang bagaimana kelalaian manusia dapat membawa bencana. Namun, bagi yang lain, itu adalah bukti bahwa ada dunia lain yang berjalan sejajar dengan dunia kita, tempat di mana arwah-arwah tak tenang mencari kedamaian. Dan hingga kini, mereka yang berani melewati tempat itu di malam hari seringkali mendengar bisikan samar, "Kami masih di sini." Misteri Plaza Glodok terus menjadi buah bibir. Meski cerita-cerita menyeramkan seputar tempat itu kian banyak, tidak sedikit orang yang justru merasa tertantang untuk membuktikan keberanian mereka. Namun, ada pula yang datang bukan karena keberanian, melainkan karena terpaksa, seperti para pekerja malam yang tidak punya pilihan lain. Salah satunya adalah seorang sopir ojek daring bernama Rahmat, yang sering mendapatkan pesanan antar jemput di sekitar Plaza Glodok. Pada suatu malam, Rahmat menerima pesanan dari seorang pelanggan dengan nama yang tidak biasa, Cindy. Pesanan itu meminta Rahmat untuk menjemputnya di depan Plaza Glodok pada pukul 1 dini hari. Meski merasa sedikit was-was, Rahmat tidak bisa menolak karena insentif malam yang menggiurkan. Sesampainya di depan gedung, Rahmat melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Dia mengenakan seragam pramugari yang tampak rapi, tetapi wajahnya agak tertutup rambut panjang. Rahmat memanggilnya, "Mbak Cindy, ya?" Perempuan itu mengangguk tanpa berkata apa-apa dan langsung naik ke jok belakang motor. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Perempuan itu tidak berbicara sedikit pun, dan tubuhnya terasa sangat dingin meskipun malam itu udara cukup hangat. Ketika Rahmat mencoba mengajaknya berbicara, perempuan itu hanya mengangguk atau menggeleng pelan. Yang lebih aneh, kaca spion motor Rahmat tidak memantulkan bayangan perempuan itu, hanya bayangan dirinya sendiri. Ketika mereka hampir sampai di tujuan, perempuan itu tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Berhenti di sini saja." Rahmat menepikan motor, tetapi ketika dia menoleh ke belakang untuk memastikan perempuan itu turun, jok belakangnya kosong. Tidak ada siapapun di sana. Rahmat hanya bisa terdiam dengan tubuh gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Keesokan harinya, Rahmat mencoba menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya sesama ojek daring. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa cerita tentang Cindy sudah lama beredar di kalangan sopir. Konon, dia adalah salah satu pramugari yang tewas dalam kebakaran di Plaza Glodok, dan arwahnya sering muncul untuk mencari tumpangan pulang. Cerita seperti ini membuat banyak orang menghindari Plaza Glodok, terutama pada malam hari. Namun, bagi sebagian orang,
itu justru menjadi alasan untuk datang. Paranormal, pemburu hantu amatir, hingga YouTuber dengan konten serupa berlomba-lomba mendatangi gedung itu, berharap bisa menangkap bukti kehadiran Cindy atau arwah-arwah lainnya. Salah satu tim YouTuber terkenal, yang sering membuat video eksplorasi tempat angker, mencoba mengadakan live streaming di Plaza Glodok. Mereka membawa peralatan lengkap, termasuk kamera thermal dan alat perekam suara. Malam itu, mereka memulai eksplorasi dari lantai bawah, tempat bekas kebakaran pertama kali terjadi. Awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa selain suasana yang mencekam. Namun, ketika mereka mencapai lantai atas, di dekat kamar mandi, salah satu dari mereka menangkap suara samar-samar. "Apa itu?" Salah satu anggota tim bertanya sambil mendekatkan mikrofon. Suara itu terdengar seperti nyanyian lembut, lagu yang tidak asing bagi mereka. "Itu lagu Athangzen Miles," kata seorang anggota tim, suaranya bergetar. Lagu itu kabarnya adalah lagu terakhir yang dinyanyikan oleh para pramugari sebelum kebakaran terjadi. Ketika mereka mencoba mendekati sumber suara, tiba-tiba salah satu kamera mereka mati mendadak. Lampu senter mereka berkedip-kedip, dan suhu ruangan terasa turun drastis. Kemudian, salah satu dari mereka berteriak, mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam memandang mereka. Ketika mereka mencoba mendekat, bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan aroma hangus yang sangat menyengat. Live streaming mereka malam itu menarik perhatian besar. Ribuan penonton menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, banyak yang mengaku melihat bayangan dan mendengar suara-suara aneh dari layar mereka. Namun, tim YouTuber itu sendiri tidak pernah kembali ke Plaza Glodok. Mereka mengaku mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu setelah eksplorasi tersebut, di mana mereka terus-menerus melihat sosok perempuan dengan seragam pramugari di dalam mimpi mereka. Hingga kini, Plaza Glodok tetap menjadi tempat yang penuh misteri. Bagi sebagian orang, itu adalah lokasi hiburan yang telah menjadi sejarah. Bagi yang lain, itu adalah portal menuju dunia lain, tempat arwah-arwah yang tidak tenang masih berkeliaran, menunggu mereka yang cukup berani untuk memasuki wilayah mereka. Namun satu hal yang pasti, di tempat itu, batas antara yang hidup dan yang mati menjadi sangat tipis. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Gimana, menurut kalian, apa Plaza Glodok memang menjadi salah satu tempat paling angker di Jakarta? Atau mungkin ini hanyalah sekadar cerita yang terlalu dibesar-besarkan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat penasaran dengan pandangan kalian. Ingat, teman-teman, cerita ini hanyalah fiksi yang kami buat untuk menghibur kalian, tetapi tetap menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keselamatan dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka cerita ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terakhir, mari kita semua berdoa agar tragedi seperti kebakaran di pasar atau gedung-gedung seperti Plaza Glodok tidak pernah terulang kembali. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita-cerita misteri berikutnya. Stay safe and stay curious.